Nah, teman-teman kalau perhatiin ya di bulan-bulan Agustus ini ya, kemarin kan lebih sedikit sentimen positif ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, kemarin bursa Amerika juga ditutup agak mix ya, karena kemarin data NFP-nya juga belum sesuai ekspektasi pasar ya. Terus juga kalau kita lihat sentimen yang kita harapkan menjadi sentimen positif ya, kalau teman-teman lihat di Terima Ideas hari ini lebih ke apakah RAPBN-nya Jokowi yang terakhir ya, Pak Presiden Jokowi yang terakhir ini bisa menjadi sentimen positif atau enggak. Since apalagi ya, ini adalah kebijakan atau RAPBN terakhir dia sebagai presiden. Nah, kita masih mau lihat sentimen positif seperti apa. Oke, nah kalau teman-teman yang rajin ngikutin market talk, sebenarnya kita kemarin sempat bicara ya, biasanya Agustus tuh lebih slowing down atau biasanya Agustus lebih turun. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya, kalau kemarin berdasarkan data statistik yang kita pakai ya selama 5-10 tahun terakhir, ya kita lihat nanti Automatco 5-10 tahun terakhir itu biasanya lumayan cenderung merah. Nah, hari ini nih sebenarnya 15 Agustusnya tuh mulainya besok. Nah, apakah nanti marketnya akan terkoreksi atau sideways atau range, atau lebih nggak jelas arahnya, ya kita lihat sama-sama ya. Tapi yang jelas kalau kemarin teman-teman yang bulan Juli nih udah mulai aktif trading, jangan lupa di take profitnya. Nah, kira-kira kalau market lagi nggak jelas, sebenarnya kita lebih baik ke barang-barang yang big caps atau mid to small cap, atau sebenarnya teman-teman stay cash dulu ya, parkir kalian punya dana di reksadana. Kita lihat sama-sama ya. Saya minta izin untuk balik dulu ya kameranya. Oh ya, anyway, bulan ini kan kita ada Gias pameran tuh ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin Gias tahun 2022 itu dari data yang ada ya, penjualan atau transaksinya kurang lebih sekitar 11 triliun lebih ya. Nah, ekspektasinya di tahun 2023 ini penjualan lebih tinggi atau kurang lebih targetnya kurang lebih ya dari 11,7 triliun yang kemarin ini bisa naik ke sampai 15 triliun. Nah, berarti kalau dilihat dari target yang dicapai, sebenarnya pemerintah ini cukup optimis nih kalau market otomotif itu lebih bergairah. Nah, kenapa kita harus lihat ini? Sebenarnya salah satu pendukung GDP itu adalah penjualan ini ya, motor ya teman-teman ya, sumbangsi untuk kenaikan GDP kita. Nah, yang menarik ini sebenarnya apa ya? Biasanya ya, kalau bulan-bulan sebelumnya kita masih khawatir sama bagaimana kita punya cut rate ya. Nah, teman-teman kalau lihat versi seminggu lalu ya, atau 2 minggu lalu itu kan Brasil itu sudah mulai turunin dia punya suku bunga ya. Mungkin akan menyusul negara lain ya. Nah, termasuk Indonesia. Nah, kalau memang ini suku bunga turun, seharusnya penjualan mobil, rumah, atau yang berbau kredit, atau multi-finance ini akan jauh lebih menarik. Nah, tapi kita lihat sama-sama ya. Anyway, hari ini kita kembali fokus ke technical dulu ya teman-teman ya. Nanti sambil kita lihat emiten atau saham apa aja yang menarik untuk kita lihat. Saya balik dulu kameranya supaya kita bisa lihat sama-sama chartnya, supaya teman-teman ada gambaran di mana sebenarnya kita mau masuk untuk entry point-nya atau emiten apa aja yang menarik. Tunggu bentar ya. Ya, nah teman-teman kalau kita lihat ya ISG ya masih di sini-sini doang ya. Memang daerah-daerah sekarang itu daerah-daerah resisten ya. Kalau kita dapat sentimen di daerah resisten, ini takutnya orang buat sell on news, atau kita dapat sentimen pas waktu dia dibawa, itu mungkin sentimen yang bagus. Nah, mungkin yang teman-teman belum sadar nih ya, teman-teman sampai baca nggak nih China Property Crisis ya? Ini mungkin 2021 2 tahun lalu itu ada yang China Evergrande ya. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan ini akan berdampak hal yang sama, tapi mungkin in term of size dia lebih kecil ya. Nah, tapi kenapa kok kita lihat dari properti ya di China ini, sebenarnya salah satu ukuran kalau ekonomi China bagus itu propertinya naik ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, China property itu ada tier 1, tier 2, tier 3. Nah,
Kalau seumpamanya tier satunya, which is sebenarnya kota-kota besar itu pada naik ya teman-teman ya, biasanya orang akan spekulasi ke kota yang lebih kecil. Sama kayak di Indonesia nih, tier 2 atau tier 3-nya mereka akan spekulasi untuk beli ya. Siapa tahu harganya akan naik nextnya. Nah, kalau dari awal tahun kita bisa lihat ya teman-teman ya, tier 2 atau tier 3 punya spekulan itu nggak segitu besar. Apalagi tier 1 yang artinya sebenarnya market itu nggak sebegitu optimis atau keadaan ekonomi nggak begitu bagus ya. Sementara kalau kita lihat ya, yang kita harapkan nih China punya ekonomi pick up, sehingga kalau China ekonomi pick up, otomatis production lebih, barusan kira-kira kita dapat harga barang murah juga lebih banyak, terus juga bisa menekan inflasi dan segala macam. Anyway, kita lihat deh yang di technical seperti apa. Baliklah kalau kita lihat dari technical IHSG ya, kemarin kalau saya tandain ya di sini. Nah, ini pertengahan bulan tanggal 15 Agustus ya. Yang dimana saya khawatir itu market lebih cenderung sideways atau akan ada pullback dulu ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau kita bilang optimis Indonesia harusnya IHSG-nya bisa sampai 7.100, maka waktu dia naik harusnya dibarengin sama barang-barang yang big caps ya, LQ45. Mungkin kalau semuanya kayak kita bicara tadi Gias, itu ada proxy otomotif ya, mungkin kayak Astra lah atau Auto lah, SMSM dan segala macam ya. Nah, itu mungkin kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, ini kalau untuk IHSG-nya teman-teman ya. Oke, apa sih yang kita harapkan di sini? Balik lagi, waktu kita berharap dia naik ya, atau market lagi nggak bagus, sebenarnya yang kita harapkan adalah dipergerakannya lebih ranging ya. Kalau semuanya kemarin dapat ranging besar ya dari Desember 2022 sampai sekarang ya. Nah, IHSG belum kemana-mana nih. Apakah ya kalau secara teknikal kita bisa asumsi ya, dia coba resisten sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu sama seperti kalau kita nyoba pertahanan atau benteng yang lama-lama juga break ya. Nah, apakah breaknya bagus atau enggak, sentimennya apa, itu yang mungkin harus kita antisipasi ya teman-teman ya. Tapi untuk sekarang kita masih ngelihat secara Indonesia kita harusnya nggak ada masalah. Nah, coba ya kita lihat sama-sama ya pertanyaan tadi, cuan gimana, terus kayak kita mungkin coba lihat cuan dulu ya. Cuan ini juga lumayan fantastis ya. Dia punya harga dari IPO sampai hari sekarang ini udah naik berapa nih? Kalau kemarin itu 230, harga ini 2490, itu udah naik berapa kali lipat. Nah, apakah kira-kira masih naik apa enggak? Ya, itu balik ke teman-teman ya. Kalau yang sudah punya dari bawah mungkin bisa happy, kita ketawa sampai sekarang. Tapi kalau mau masuk harga sekarang, saya lebih cenderung harganya turun dulu ya. Seenggak-enggaknya kalau turun itu kita lebih comfortable ya. Atau takutnya kalau beli sekarang tuh nyangkut di atas, nah itu mungkin nanti akan trauma kalau pas dibawa ke bawah ya. Nah, mungkin konsiderasinya itu sih kalau kita mau lihat di cuan ya. Nah, bagaimana kalau semuanya kayak auto? Ya, auto tadi saya sempat mention soal Gias lah segala macam. Nah, menurut saya sih kalau auto ya, target atau target valuasi kalau hitungan dari research kita itu mungkin sekitar 4.000 ya. Berarti kalau kita masuk harga sekarang memang upside-nya tidak sebesar waktu di bawah ya. Tapi kalau teman-teman lihat by technical ya. Oke, sebentar saya lihat, saya geser sedikit. Nah, ini harganya mungkin kelihatan. Kalau dari technical memang ini belum ada penurunan ya teman-teman ya, belum ada break trend. Overall secara technical dia masih respect daripada moving average punya line ya. Nah, tinggal kalau teman-teman mau masuk harga berapa? Menurut saya kalau 3130 dan kita jaga risknya di 2870 selama dia nggak break dari trennya, saya masih melihat masih ada chance untuk naik ya. Mungkin kalau kita mau lebih konservatif ya di 3690 itu kita bisa taking profit untuk trading semi swing ya, mungkin 17% itu masih merupakan target kenaikan yang masih wajar sih ya. Nah, bagaimana dengan Medco? Medco itu kemarin ya dia udah naik banyak dan sesuai ekspektasi harusnya akan ada kayak pullback ya, pullback yang wajar ya. Saya masih ngeliat ini pullback yang wajar di 965 sampai 995 itu mungkin area pullback
yang orang-orang masih comfortable ya. Anyway, kalau teman-teman lihat ya, dari sini mungkin sekitar 50% punya pullback. Dari Medco harusnya masih menarik ya. Terus kalau mau yang relate sama Medco lagi mungkin amannya ya teman-teman ya. Sampai hari ini masih naik ya. Ini mungkin saya prefer untuk nggak kejar ya. Saya lebih prefer Medco-nya mungkin daripada amannya. Nah ini kalau untuk Medco ya, sama auto ya. Dari sektor yang berbau energi, saya masih ngelihat kemarin energi waktu masuk di 228 itu kita sempat ini sih tertarik untuk masuk di sini ya, dengan upside mungkin sekitar 27% dari entry price ya kita teman-teman. Nah kalau untuk harga sekarang, saya rasa kalau pas pullback di 236 itu mungkin masih belum break dari dia punya atau structure marketnya ya. Harusnya barang ini masih menarik untuk diperhatiin ya teman-teman ya. Kalau untuk energi, nah bicara soal energi mungkin kita nyambung juga dari kayak yang coal related ya. PTBA memang kita bisa lihat ya, gapnya lumayan gede-gede ya teman-teman ya. Nah gap-gap gini sebenarnya yang perlu diperhatiin adalah kapan sih dia punya structure berubah. Memang sekarang masih ranging. Nah biasanya ranging ini kita udah mulai prepare nih teman-teman ya. Kapan dia mulai berubah structure-nya, atau rangingnya mulai lepas dari sideway-nya, itu barusan menarik untuk kita perhatiin ya. Anyway, kalau kita lihat ya, ada big gaps area dari sini sampai ke sini ya. Nah itu bisa menjadikan target kenaikan ya teman-teman. Tapi ini area gede banget ya. Kalau misalnya kita bisa close setengahnya aja ya dari harga sekarang ya, kita berandai-andai sampai ini kan kurang lebih ada sekitar 32%, so 15% kalau kenaikannya di sini seenggak-enggaknya bisa ya kalau kita mau spekulasi, dengan asumsi kita batasi risiko di 2720 ya. Sambil perhatikan juga ya fundamentalnya dia gimana. Nah menurut saya kalau untuk Medco boleh kita masukin ke watchlist, tapi kalau untuk masuk sekarang obviously trendnya masih belum naik ya, jadi mungkin teman-teman tunggu dulu aja sih kalau masuk mau di PTBA. Dari big capsnya atau bank sektor ya, kita masih ini ada rencana mau ini ya, mau stock split ya kayaknya. Nah ini juga pergerakannya sampai hari ini masih ranging juga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ngelihat ya kalau dari market talk yang sebelum-sebelumnya, ini pergerakannya ranging ya. Kalau kemarin di 8625 itu harapannya dia kita bisa masuk ya dengan upside kita 12%. Dan ini kemarin kejadian nih di tanggal 1 Agustus awal bulan kemarin ya. Nah ini udah naik sekitar kurang lebih ya 6%-an ya, 6-7%. Nah yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah masih worth it nggak masuk harga sekarang ya. Karena kita tahu dia ranging ya, sebenarnya kalau untuk trading itu akan lebih bagus waktu kita masuk dan kita tahu rangingnya, kita masuknya di bawah. Nah harga-harga sekarang nih, kalau teman-teman masuknya di sekarang itu sebenarnya masuk di tengah-tengah nih. Kalau tengah-tengah ini biasanya kayak apa ya, rada banci ya, dia mau naik ke atas atau mau turun ke bawah karena dekat-dekat resisten yang paling dekat. Nah ini kita nggak pernah tahu. Sedangkan kalau kita masuk dari bawah itu akan jauh lebih menarik sih kalau untuk secara risk and reward ya. Jadi teman-teman bisa consider juga untuk masuk, or teman-teman bisa cari banks lain yang lebih menarik ya pas yang lagi di bawah, apalagi kalau market koreksi ya. Nah itu teman-teman harus punya plan yang cukup baik untuk alokasiin ke barang-barang yang masih di bawah nih, secara teknikal, atau teman-teman bisa cari secara fundamental mana yang secara valuasi masih cukup murah. WiFi gimana hari ini RUPS-nya? Nah, kita lihat ya. Lepas dari RUPS-nya seperti apa, tapi teman-teman bisa lihat ya, big gaps area kurang lebih 208, 216 itu menjadi target paling dekatnya dia, sampai ke 234 ya. Ini ada small gaps di sana. Nah, teman-teman bisa perhatiin. Kalau mungkin kemarin dia ranging ya, harga di sini 190 ya, kita prepare untuk masuk dengan upside kurang lebih di atas, hanya untuk closing gap aja kita punya upside sekitar 22%. Jadi teman-teman kalau mau lihat ini buy risk and reward, harusnya di 190 kemarin itu adalah good entry price ya. Kalau teman-teman masuk sekarang pas di bawah 190
itu akan lebih menarik daripada kita masuk harga sekarang. ASA, saya udah nggak punya ASA ya teman-teman ya. Kenapa nih? Wah, ini nih. Kita bisa ngeliat ya kemarin waktu dia punya kenaikan ya, harapannya dia akan pick up ke atas, akan rebound. Even waktu rebound dia sebenarnya nggak punya power untuk buat higher high. Nah ini nih sebenarnya bukan good sign kalau kita masuk dan kita average dulu sih teman-teman ya. Bisa aja dia pullback lebih dalam ya sampai 1990 atau 1000 ke bawah. Kita masih mau lihat tuh nanti gimana. Nah, secara teknikal seperti apa? Secara teknikal teman-teman bisa lihat ya. Waktu kemarin pullback ya, waktu dia turun ke bawah, ini dibarengin sama volume yang cukup gede nih. Nah, sebenarnya balik lagi kalau kita lihat volume itu sebagai effortnya dan harga-harga sekarang dia sama sekali nggak ada lawan dari buyernya. Ini sebenarnya bukan technical ideal kita untuk masuk di ASA ya, kecuali teman-teman lihat secara fundamentalnya ya. Tapi by technical power jualnya masih belum melemah, so teman-teman akan lebih aman atau lebih wise kalau kita masih tunggu dulu sih. NCKL, saya masih ngeliat NCKL sebenarnya menarik ya teman-teman ya. Balik lagi ya, di sini ranging area, so ada big gaps area kurang lebih 1065 sampai 1110 dengan upside 16%. Kalau kita mau konservatif ya, nah konservatif itu kita bisa taruh stop loss agak jauh ya. Kenapa kok konservatif taruh stop lossnya agak jauh? Oke, logiknya gini, waktu kita konservatif kita kasih dia ruangan untuk gerak lebih volatile. Jadi jangan sampai setelah kena stop loss terus dia barangnya jalan. Nah itu yang sebenarnya kita hindarin kalau bicara soal konservatif ya. Nah ini kalau untuk NCKL saya rasa masih oke secara risk and reward ya. Nah teman-teman juga bisa consider sih kalau ini. Power ini juga lumayan ya, kita bisa lihat ya past few days atau dari Maret kemarin ya volumenya lumayan pick up ya teman-teman ya. Nah menurut saya kalau seperti ini ya kita bisa tunggu waktu dia pullback ya, mungkin di area 765 itu mungkin good entry area kalau mau masuk ke power ya. Sebentar, saya belum lihat nih buy fundamentalsnya seperti apa. Power Cikarang Listindo ini lumayan. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Oke, kita bisa lihat by earning sebenarnya dia cukup stabil aja ya. Kemarin memang ada penurunan sedikit, tapi overall dia cukup bisa maintain setiap earning tahunnya naik cukup stabil ya teman-teman ya. Dengan PE kurang lebih 74,5 kali, harusnya secara valuasi masih cukup menarik sih. Nah, tinggal entry price di mana 760 ya. Kalau kita mau ini ya, kita bisa harap dia turun di sini dengan stop loss dibanding sini. Consider stop lossnya di bawah situ ya. Nah untuk pick upnya seenggak-enggaknya minimal entry price kita kalau semuanya ini satu ya kita berharap ini dapat 2 kali dari risknya. Nah itu mungkin cara risk and reward yang paling gampang ya. Itu kalau untuk power. Anyway, energi tadi sempat dibahas. Excel kita lihat ya, Excel juga masih menarik ya menurut saya, tapi pullback akan lebih nyaman sih kita tunggangin kalau pas dia lagi di bawah. Bisa aja sih teman-teman coba masuk di sini ya, dengan asumsi dia break di 2180 kita tunggu aja, atau masuk di harga yang lebih rendah di 2120. Nah itu mungkin kalau untuk Excel. Average 2260 masih good price, consider di 2260 ya. Harganya begitu jauh turun dari harga average kamu ya, harusnya masih oke. So far break structure marketnya belum ada. Jadi teman-teman kalau untuk Excel saya masih ngeliat positif ya untuk ini ya, dibanding Telkomnya ya. Nah kalau sumpamanya ini Mitratelnya sebenarnya udah mulai pick up ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, kita sempat keluarin research juga soal Mtel ya. By technical harusnya kalau pullback ada waktu dia ada pullback yang cukup sehat, cukup menarik untuk dilihat sih. Cinema, wow gila ya, setelah ini dia kemarin sempat 272 ya.
deket-deket harga IPO bentar lagi. Nah, kalau seperti ini ya, kalau dia bukan break ya, buy minor trend, ini sebenarnya dia turun ke bawah cukup dalam ya. Saya masih mau wait and see dulu untuk CNMA ya. Untuk sementara ya kita masukin watchlist dulu. Tapi untuk sekarang kalau mau masuk ya, untuk spekulasi ya, kita bisa batasin lah, misalnya 3-5%, just in case dia turun dari sana. Untuk cari 5% punya pengganti ya, cuman butuh 7%, barangnya jauh lebih gampang dicari. Barito Pacific ya, wah ini juga entry price merah harus main di 770 ya, by technical ya. Terus harusnya upside-nya, kalau by technical dengan kita konservatif aja ya, di area resistance ini biasanya orang akan takutnya. Nah ini sebenarnya upside-nya udah nggak gitu banyak sih teman-teman ya. Kemarin kurang lebih 23% ya upside yang kita harapin kalau by technical. Terus kita juga lihat lagi Elsa juga mulai lambat ya dari pergerakan sekarang ya. Kita bisa harap kurang lebih dia masih respect ini ya. Bisa aja dia bergerak dalam ranging yang di sini. Nah teman-teman juga batasin aja risiko. Kalau mau masuk ya 390 itu mungkin good entry price ya, di bawah 372 itu mungkin kita bisa coba kurangin ya, batasin resikonya. IMJS barang-barang liquid nggak liquid ya sebenarnya. Kalau di sini memang kemarin sempat break structure marketnya ya, volumenya juga cukup gede, pullbacknya juga cukup lumayan stabil ya. Nah, saya masih mau ngeliat mungkin di 350 340 sana. Kalau kita mau masuk, risknya jaga aja sih teman-teman. Menurut saya risknya kita bisa taruh di 318 ya. Seenggak-enggaknya kalau misalnya turun ya 10% itu masih risk yang cukup favorable ya. Kalau by risk and reward masih cukup menarik sih. 342, 350 itu mungkin good entry price. Tapi kalau IMJS teman-teman harus lihat juga ya, jangan sampai volumenya tahu-tahu turun drop ya. Kemarin estimasi kalau EPS earningnya dia cukup stabil, harusnya earningnya akan jauh lebih bagus daripada tahun lalu ya. Kalau kita lihat PER-nya juga sebenarnya masih lumayan tinggi ya, 12.5 something ya. Nah mungkin teman-teman yang kita harus lihat adalah dia punya turnover ya. Turnovernya hari ini doang ya 4,29 biuan ya. Harusnya jangan sampai kita masuk itu 4,29 bio kita sendiri. Nah mungkin teman-teman bisa bagi tuh teman-teman ya. Let's say dia 4,29 nih turnovernya, maksimal kita 10% atau 20% dari turnovernya kalau untuk mau masuk sini ya, itu maksimal. Nah supaya kalau waktu kita mau keluar itu masih lebih gampang juga. Nah karena barangnya nggak begitu liquid amat ya kalau untuk IMJS. ASA tadi sempat dibahas, SWIM tadi itu ada kayak bad sentiment ya. Kalau semuanya kita lihat ya, berkait teman-teman bisa carilah di Google cukup banyak. Tapi kalau dilihat ya, harusnya klarifikasi dari emitennya sendiri sebenarnya cukup direspon positif oleh market ya. Makanya kemarin tadi 1690 sempat rebound ya. Nah kita bisa lihat nanti bagaimana beberapa hari ke depan market akan respon ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, dia udah naik dari Januari Februari ini cukup banyak sih ya. Jadi mungkin kalau mau sini ya trading aja sih teman-teman ya. Mungkin jangan berharap kita punya kenaikan yang sama seperti waktu awal tahun sampai sekarang ya. Anyway dia udah tinggi juga ya. Nah dilihat dari teman-temannya juga sebenarnya kalau Wismilak ini kan dapat keuntungan karena dua sektor rokok lainnya tidak begitu bagus ya tiernya ya, dari tiernya. Jadi Wismilak, so teman-teman masuk sini perhatiin aja risk and rewardnya ya kalau by technical. Goto saya akan skip dulu sih kalau Goto ya, dia udah break trend, jadi saya masih mau lihat nanti dulu deh kalau untuk Goto. WH ini juga 131 kemarin ya, teman-teman kalau bisa lihat di sini kita coba
masuk by technical ya, nunggangin dia punya structure market ya. Harusnya ini udah 24% ya. Saya masih mau lihat dulu nanti apakah dikasih pullback lagi apa enggak. But untuk sekarang saya rasa cukup sih gitu loh. Widi ini juga ya, ini yang kemarin ya sempat naik terus ya waktu IPO sampai sekarang juga ya, ini ruang gap. Nah ini agak susah nih analisa seperti ini, mungkin saya masih mau tunggu dulu deh, wait and see dulu. Wintermar ya, kalau teman-teman lihat ya, yang ikut Wintermar dari awal kita bicara dari bulan apa nih, September ya, kayaknya September dari bulan-bulan ini ya. Kita bisa lihat ya good resultnya sampai sekarang harusnya kelihatan ya, mulai ke reflect. Nah saya masih mau lihat nanti bagaimana perkembangan dari quarter 3-nya ya. Nah menurut saya harusnya quarter 4-nya yang bakal akan reflect bagus ya. Sama ya, kalau komen saya kalau untuk untuk Wintermar kita masih harus lihat gimana dia punya yang rent per day-nya dia untuk kapal-kapal high-spec-nya dia ya. Kita sambil pantau ya. Kalau semuanya tiap kuartalnya dia naik, harusnya berarti karena rent per day-nya naik terus tuh teman-teman ya. Nah itu mungkin kalau untuk Wintermar. Sama kalau untuk Wintermar pullback sih kalau bisa ya 420 something ya, 460 420 something itu mungkin jadi entry price yang lebih menarik ya kalau untuk masuk. Oke, ini sih skip dulu ya. Kalau untuk barang-barang begini, ADMR saya suka. Technically dia juga cukup rapi ya. Nah teman-teman kalau yang sempat ikut, ini pattern ABCD ya. Ini kemarin pas di bulan Juni ya ada pick up. Terus harusnya sekarang juga minor trendnya masih belum break. 1155 mungkin target terdekatnya kalau kita mau ambil taking profit ya, sambil kita nunggu kembali lagi ya pas pullback berikutnya atau sebenarnya wave berikutnya. Nah ini mungkin lebih menarik untuk dilihat sih. Breeze ini masih ranging ya, belum kemana-mana so far ya, di sini-sini doang, tapi buy risk and reward harusnya masih oke. Cevin, kalau Cevin saya lebih cenderung untuk taking profit sih teman-teman ya. Menurut saya harusnya udah nggak begitu kuat powernya ya. Kita bisa lihat, oh ini volume juga lumayan turun ya. Structure market nggak ada new high. Terus juga harusnya dia juga lumayan banyak naik ya dari 2023 Januari year to date ya. Nah ini mungkin pertimbangannya lebih baik kita kurangin dulu sih, just in case dia pullback lagi ya. Nah tapi saya pribadi akan bersihin by technical ya. Oke, tadi bridge-nya sudah, sektor propertinya mungkin Asri ya. Nah, Asri ya oke lah. Kalau Asri mungkin, tapi target saya mungkin 1 sampai 194 aja sih teman-teman ya. Habis itu saya masih mau lihat lagi berikutnya gimana. Mapa, satu paket ya kalau Mapi dan Mapa. Ya overall masih oke. Kalau kita lihat dari Mapi ya, harusnya sentimen yang kita bicara consumer tahun ini masih bagus. Tapi kalau disuruh cari Mapi atau Mapa, mungkin saya prefer ke ini sih, Mapanya mungkin. Nah ini lebih rapi, lebih enak ditungganginnya. Walau kalau kita lihat lumayan turun ya, dia punya volume ya kenaikannya ya. Nah tunggu aja kalau pas di 775 batasin risknya aja di bawah 675 ya, mungkin kita bisa batasin risk kalau dia turun terus. Saham CEM, wah ini tulisannya gede-gede nih, lagi marah kali ya. Oke, bercanda ya. Campina gimana nih? Apakah sambil sedang atau cepat dalam pergerakannya? Ya sebenarnya kalau Campina ini kan mau cepat atau enggaknya kita bisa lihat nih Pak Muhammad ya. Apakah dia secara turnover cukup gede enggak? Yang pertama, yang kedua, apakah volumenya naik apa enggak? Biasanya kalau saham yang lagi menarik itu volumenya dia naik dan turnovernya makin lama makin gede. Nah kalau seperti ini, saya terus terang nggak melihat ini bukan saham favorit saya ya, atau technically bukan saham yang ideal untuk saya masuk ya. Tapi kalau saya mungkin akan skip juga ya kalau di saham Campina ya.
Bisa sih kalau kita bicara dia rebound dari sini ya, tapi setelah kemarin ada engulfing candle juga, ya volume lumayan besar, structure market juga dia di sini lower high juga ya. Jadi kalaupun saya mau masuk ya 350 something, 360 something, mungkin saya akan cepet exit dulu sih ya. PJAA. Wah, ini lama juga ya sama begini ya. Technically dia sebenarnya juga cukup bagus ya, masih structure marketnya masih lumayan sehat. Tapi balik lagi ya, teman-teman harus lihat turnovernya juga. Jangan sampai barang-barang nggak begitu liquid atau teman-teman masuk kebesaran nggak kelihatan waktu awal ya. Technically saya suka ya kalau secara technical seperti ini cukup rapi juga harusnya ya. Harusnya tinggal teman-teman sesuaiin aja portionnya kalau untuk di PJAA. ABMM ini saham value juga, dia naik terus juga ya. Mungkin pullback yang sehat mungkin kita bisa ikutin ya teman-teman ya kalau pas ada pullback. Menurut saya 3860 something itu mungkin teman-teman bisa coba untuk masuk ya dengan batasin risiko di 3560. MDKA terus terang saya nggak punya udah ya. Kemarin MDKA saya sempat jual ya. Kalau sebenarnya kita dapat pullback ya 3100 something, nah itu mungkin jadi menarik. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya di sini 3630 itu menjadi ruang gap yang harusnya menjadi target kenaikannya dia ya. Tapi untuk sekarang nih ya, kalau kemarin pullbacknya seperti ini ya, bisa aja kita spek dengan risk 5%. Tapi kalau saya bisa dikasih untuk pullback lebih dalam 3110 itu mungkin jadi entry price yang menurut saya lebih ideal. Wood juga kenaikannya rada pelan juga ya teman-teman ya. Sampai target yang paling dekat aja cuma 6% ya. Nah juga kita bisa balik lagi barangnya harus lihat gimana dia punya volume, gimana dia punya turnover supaya jangan masuk terlalu gede gitu. Cemresto. Nah, Cemresto Indonesia ini mah pekerja. Ini dong ya, berarti ini ya. Ini kemarin ya sempat naik banyak, terus mulai lambat di sini, akhirnya dia break dari dia punya sideways ranging. Nah, untuk sekarang sih masih wait and see, mungkin akan saya lihat lagi kalau marketnya atau sentimen ke industrinya lebih menarik ya. Is Hardware juga mulai pelan ya kalau kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini juga nggak ada new high ya, mungkin saya akan shift ke saham lain dulu ya. Itik ini Tobacco ya, lama nih nggak lihat nih, ini juga nggak begitu liquid ya teman-teman ya. Mungkin memang dilihat ya pergerakannya ranging ya. Nah ini mungkin menurut saya jangan yang ini sih, jangan yang bawa rokok dulu sih sementara ya, kecuali yang Wismilak ya, mungkin yang saya paling suka ya. Cleo, bukan berarti saham nggak liquid nggak bisa untung ya, bisa juga, tapi in term of size aja sih ya, jangan sampai kita masuk kebesaran daripada dia punya turnover hariannya ya. Cleo 675 something ya, mungkin kita bisa coba masuk ya, tapi buat trading pendek aja sih teman-teman ya, karena lumayan juga ya, dia udah naik dari bulan Mei ya. Takutnya trennya akan orang-orang akan lihat dekat-dekat resisten nih ya. Dekat-dekat resistennya orang mungkin akan mulai taking profit sih. Nah, kenapa kok dekat resisten taking profit? Oke. Basically kalau semuanya kita lagi naik ya, yang jadi lawannya kita kalau beli itu adalah orang yang dibawa beli or orang yang nyangkut di atas. Nah, menurut saya kalau semuanya mau ini ya, teman-teman bisa lihat ya power naiknya semakin lama kalau dia semakin pendek ya atau semakin kecil, nah itu bisa powernya lebih pelan. Nah ini kalau untuk Cleo. Pani gimana? Ya, Pani kita ada beli juga sih teman-teman ya di 1675 modal saya bawah, sempat jual kemarin di 1960. Kemarin saya masuk juga di 1745 ikutin wave-nya. By technical ya ini sebenarnya target dia sebenarnya yang paling tinggi kemarin kan di 2030 ya. Nah hari ini sih 2040 which is sudah mulai all time high ya. Nah apakah nanti dia pullback kita nggak pernah tahu, tapi kalau pullbacknya bagus ya
Terus dengan sentimennya dia, kalau kemarin teman-teman lihat ya, dia bakal right issue lah, masuk sekitar 11T ya, dia punya right issue size ya. Nah itu mungkin teman-teman harus lihat prospektusnya, dia punya right issue itu mau dibuat apa ya. Terus juga harusnya ya, kalau dari dia punya right issue-nya, terus dia punya acquire, dia punya lahan berapa, kurang lebih sampai 1000 something lah ya. Nah yang sekarang mungkin sekitar 250 something ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, in term of dia punya lahan itu naik hampir 4 kali lipat ya, 4 kali lipat ya dari yang sekarang nih. Nah berarti yang kita ekspektasikan dia punya earning ya, baik Q3 atau Q4 itu akan reflect. Nah teman-teman bisa lihat juga dari volumenya juga cukup rapi ya. Di sini juga ada kenaikan volume juga. Resultnya juga dia masih naik ya. Dari technical harusnya pullback itu mungkin jadi potensi yang bagus untuk kita masuk sih teman-teman ya, kalau di PANI. Nah teman-teman boleh juga consider ya, apalagi kalau teman-teman yang punya bawah ya, lebih baik average up atau enggak ya. Kalau semuanya structure marketnya masih sehat ya, average up sebenarnya lebih menarik sih teman-teman ya, dari PANI ya. Oke, kalau untuk PANI, Same ini medical sektor ya, healthcare ya, healthcare sektor masih belum kemana-mana ya teman-teman ya, nggak begitu menarik juga ya menurut saya. ADES, oke, ini juga asik juga ya, pergerakan lumayan kenceng ya. Nah teman-teman bisa ya, kalau ADES saya belum lihat fundamentalnya ya. Tapi teman-teman bisa lihat tunggangin ya, moving average-nya ya. Kalau deket-deket sama moving average ya, teman-teman bisa coba aja masuk ya. Tapi batasin risk-nya. Nah, risk-nya kalau kita mau di low yang terakhir sini mungkin agak jauh ya teman-teman ya. Nah, triknya mungkin gini deh. Kalau untuk ADES, once dia break daripada moving average-nya atau close di bawah moving average-nya lumayan dalam, nah mungkin teman-teman waktunya kurangin posisi. Kalau untuk ADES ya, kita pakai metode yang sederhana ya. Karena saya belum lihat, sebentar saya lihat dulu deh dia punya ADES. Cara earning lumayan stabil ya teman-teman ya. Terus dia punya PI lumayan tinggi ya. Mungkin kalau ini pakai trading sih teman-teman ya. Tapi kalau notes dari saya, by dia punya ini ya, volume pullbacknya cukup sehat ya. Teman-teman bisa coba masuk di dekat-dekat ini ya, dekat-dekat garis merah ini ya teman-teman. Mungkin tinggal batasin aja risknya berapa jauh yang teman-teman bisa toleransi. TPIA Candrasi ya, Chandra Petrokimia Candrasi. Nah ini juga lumayan ya, kalau pas 2120 mungkin good entry area. Nah ini juga boleh dilihat nih. Ya. Kita bisa masuk kalau pas dia di 2100 something ya, 2100 something, terus kita bisa 2230 lah target paling dekat mungkin kalau kita mau agak konservatif ya. Nah tinggal berapa dia punya risk and rewardnya, kurang lebih berapa nih, 3% ya, 3% sampai 6% target paling dekat kalau mau trading ya. Kalau seumpamanya kita mau jauhnya ya mungkin kita bisa batasin, bukan batasin ya, mulai taking profit dekat-dekat resisten untuk ikutin wave berikutnya ya. Nah ini sih lumayan suka ya, lumayan bagus sih harusnya untuk ini ya. UNTR target mungkin ya 31.000 ya, kalau pas dia pullbacknya cukup sehat itu lebih gampang atau orang-orang lebih confidence ya. Kalau cepat itu biasanya orang akan cepat-cepat taking profit ya, lebih cepat ya. Nah untuk sekarang mungkin agak tinggi, tunggu aja dulu ya. Arto saya suka sih teman-teman ya, tapi geraknya agak lambat aja sementara ya. Udah mulai ranging juga ya, harusnya area-area sekarang ada potensi dia rebound ya. Potensial kalau semuanya dia naik ya ke resisten paling dekat deh, atau enggak minimal sampai 3150 ya kalau kita mau trading cepat ya untuk di Arto. RAM juga saya punya nih, RAM
Kemarin ya sempat masuk di 780 ya, harapannya dia make new high, buat new high, seenggak-enggaknya break dari sini. Or bisa aja dia break tinggi dikit atau slightly lebih tinggi above dari 940 ya, mungkin 965 ya, 965 sampai 1000 lah, mungkin jadi target personal saya ya kalau untuk trading, karena saya masuk dari bawah ya. Dari sini saya udah masuk 800, 820 sampai 780 sampai 965 mungkin menjadi target kenaikan saya. VKTR juga lumayan rapi ya, masuk seenggak-enggaknya 13133, mungkin saya akan nambah dari situ ya. Target mungkin ya 167 ya, kalau kita lihat paling jauh sementara ya 167 itu mungkin teman-teman masih bisa sih, atau ya 148 deh, kita mau cari untuk target kenaikan paling dekatnya dulu 148. Oke, waduh, ini ada yang tanya nih PDPP. Saya suka ya sebenarnya kalau PDPP ya. Harga-harga sekarang harusnya di 296 something lah, kurang lebih harga-harga sini ya. Itu mungkin jadi kenaikan yang cukup menarik, entry point cukup menarik sih. Nah, sempat ya kemarin di bulan Maret sih ada yang tanya ya, si Tere atau gimana ya, itu gimana PDPP. Nah, ini PDPP sebenarnya menarik tuh dari bulan Maret kemarin ya. Harusnya pas area-area sekarang ya, dengan batasin risk di 278 itu by technical risk and reward itu masih menarik sih teman-teman ya, PDPP. Nah, tapi tinggal lihat apakah dia makin lama makin liquid apa enggak ya, karena ini kan ya sempat ya volumenya lumayan kecil, terus dia mulai naik di sini lagi ya. Berarti marketnya mulai rame untuk lihat ini lagi. Nah, tinggal berapa portion size yang teman-teman bisa consider untuk masuk di sana ya. Tunggu area-area dekat support, harusnya kita bisa ekspektasi dia ada rebound area ya, minimal ke 1370 mungkin jadi target yang sebenarnya masih masuk akal juga ya. MIDI udah mulai pullback ya teman-teman ya. Kalau saya masih mau lihat dulu ya, kebetulan saya punya barang ada yang lain juga ya di area-area sekarang. Kalau mau masuk harapin dia punya rebound mungkin masih bisa, tapi kalau semuanya dikasih lebih dalam 414 itu mungkin jadi lebih menarik ya. Nah teman-teman ya, tahu ya kemarin dia barusan right issue ya sekitar 1,2 T ya. Nah teman-teman harus lihat nih dia punya 1,2 T kemarin itu dibuat apa ya di MIDI-nya. Nah kalau dilihat by technical, memang ya dia break dari high-nya kemarin itu agak kecil ya teman-teman ya. Nah ini sih gambarnya belum saya update. Kalau saya prefer dia sebenarnya bisa masuk ya di bawah, kurang lebih di area berapa 424 itu mungkin saya barusan mau kasih masuk initial position ya, sambil kita mau lihat lagi nanti di secondary trendnya ada apa. Nah untuk sementara kalau teman-teman yang cenderung pakainya kayak beli bertahap multiple price, sebenarnya 424 itu teman-teman bisa jadiin good entry area ya. Tinggal kita mau lihat nih pelaksanaan right issue-nya itu gimana setelah right issue-nya, setelah dapat dana ya. Ya kalau kita mau kayak lebih konservatif, kita bisa taruh stop loss-nya agak jauh di 374. Nah untuk sementara MIDI kita masuknya multiple price aja sih teman-teman ya dari sini ya. Memang kalau kita lihat dia ada rencana untuk kembangin dia punya ini ya, Lawson-nya dia ya teman-teman ya. Nah kita harus lihat nih dia mau kembangin buka store-nya di mana, karena kalau yang MIDI ini kan barang-barangnya relatif lebih ini ya, lebih medium ke high punya kelas ya teman-teman ya. Kalau dia bukanya mungkin di area-area Jakarta yang dimana orang-orang punya buying power lebih besar, itu mungkin akan lebih make sense ya kalau menurut saya ya. Tapi untuk sekarang ya kita lihat ya, powernya waktu naik kemarin mulai agak kecil ya. Jadi kalau dia pullbacknya lebih dalam harusnya di sekitar 412, 424 itu mungkin jadi entry price yang lebih menarik sih. Tekim ini lebih ke lagged ya karena INKP-nya naik ya. Nah untuk sekarang Tekim
biasanya dia lebih high beta ya, lebih volatile daripada INKP-nya ya. Jadi harusnya sepertinya dia ngikut dari ini ya, saudaranya dia ya. Nah, tinggal teman-teman kalau mau masuk sekarang, comfortable nggak kalau dia lagi naik. Nah, tinggal itu aja sih. Kalau saya pribadi lebih cenderung wait and see dulu di Tekim ya. Dewa, kita bisa lihat Dewa berapa ini ya, dari Juni kemarin ya, itu lumayan ada volume sih teman-teman ya. Sebenarnya kita lihat juga technically dia punya structure market juga masih cenderung naik. Harusnya kalau kita mau lebih optimis ya, gap area di sini mungkin waktu dia flow-nya lagi banyak ya, atau volume-nya lagi besar tuh gampang untuk ditutup ya harusnya ya. 77 sana mungkin target yang paling menurut saya masih masuk akal ya. Seenggak-enggak ya, kalau kita masuk kemarin di harga berapa, 55 something itu ya, berapa 67 itu biasanya orang-orang akan taking profit. Kenapa? Ini dekat-dekat resisten area juga ya. Mungkin teman-teman yang kalau fast trade lebih cepat ya, 67 mungkin target yang lebih gampang ya dicapai. GJTL lumayan dalam ya, dia punya pullback ya. Udah mulai ranging. Mungkin menurut saya kalau untuk masuk harga-harga sekarang kita bisa manfaatin reboundnya sampai 1000, harusnya masih jadi target yang masih masuk akal. MNCN, nah ini harusnya besok sih Jogi ya yang bahas MNCN. Kenapa ya? Ya kalau kita lihat MNCN terus kayak RAM, SMA, MTech lah, ini mungkin industri yang kalau jalannya sama-sama. Nah saya masih ngelihat kalau untuk MNCN masih tunggu dulu sih teman-teman ya, kecuali cuman mau ngambil kayak rebound dari setelah dia turun banyak, siapa tahu rebound ya bisa jadi untuk fast trade ya. Jadi itu kalau untuk MNCN. Bumi juga harusnya masih menarik ya. Target saya paling dekat ke 154 ya, risknya kurang lebih di 123. Sekarang enggaknya kemarin dari 130 ya, 5% punya downside lah ya. ASI kemarin barusan closing dia punya gap area ya teman-teman ya. Nah seperti yang saya bicarakan tadi tuh, belum close ya, hampir close ya kemarin ya. Kalau kita melihat Indonesia atau IHSG ini ke arah 6100 sesuai dengan target dari analis kita ya, 7001 something ya, harusnya salah satu proxy yang biasanya orang-orang suka otomotif ya Astra ya teman-teman ya. Terus juga kita lihat dia belum sepenuhnya closing gap ya 662, tapi tinggal dikit ya, harusnya masih cukup fair ya kalau dia di sini terus dia masih naik. Target paling dekat di 7125 ya, harusnya masih bisa tercapai untuk dari harga-harga sekarang. Pegas juga masih ada ruang gap kurang lebih 1430, harusnya structure market juga belum rusak, masih constantly buat higher low ya. Kalau structure marketnya 1430 menjadi target yang paling dekat. Dari Mimix ini masih wait and see dulu, skip dulu. WIRG ya, WIRG harusnya masih bisa naik sih ya, structure selama dia mungkin dia akan ranging dulu, or dia akan mulai naik pick up ke atas 1655. Tapi kalau pas dia ranging kita bisa lihat, coba masuk di entry price di 128 ya, 18 sampai 130. Batas intrisinya di bawah 125 aja gitu. IMAS ya, kita bisa sih kalau mau masuk di 1905, batasin risikonya di 1705 ya. Kalau untuk IMASnya, Excel tadi udah dibahas, Same, Bumi, Arto udah. Mau nabung saham, apakah mulai dari harga kecil dulu, contohnya 352, saham yang harganya agak tinggi. Gini, kalau kita bicara nabung saham ya, balik lagi ya, berapa banyak duit yang kita bisa tabung ya. Kalau semuanya kita mau invest cuman ke BCA ya, let's say kita mulai setiap bulan itu sisihkan 500 sampai 1 juta. So ekspektasi berapa yang kita harapkan? Apakah cuma 20%, 50%? Nah ini harus kita lihat juga bandingnya sama modal yang kita punya. Cuman misalnya nih kita cuma punya duit 1 juta, terus duit 1 jutanya kita investasikan dengan harapan naik itu sebesar 50%.
Nah 50%-nya berapa lama? Bisa 1 tahun. Berarti 1 juta tadi jadi 500.000. Cukup nggak untuk kebutuhan teman-teman ya? Kalau semuanya 500.000 setelah cuan diambil lagi, ya sebenarnya sama aja karena kita trading daripada kita taruh di BCA capek-capek dan nunggunya lumayan lama sih gitu. Nah itu balik lagi ya, tergantung strategi dan preference teman masing-masing ya. Maha harusnya belum kemana-mana ya teman-teman. Nah good points-nya adalah waktu dia pullback ini volumenya nggak begitu ini ya, kita lihat ya. Naikkan di sini terus volumenya mulai pelan ya. Artinya kalau kita lihat ya, kalau kita mau zoom in ke minor trendnya, sebenarnya waktu penurunan kemarin volumenya cukup kecil. Kalau untuk spek boleh aja ya, tapi harus lihat fundamentalnya gimana nih ya. Nah menurut saya kalau semuanya kayak Maha ya, satu teman-teman bisa wait and see, kedua teman-teman mungkin bisa masuk secara bertahap ya. Mungkin chip in dulu berapa persen dari plan teman-teman untuk masuk ke Maha ya, mungkin lebih wise. ASLC technical wise harusnya juga masih bagus ya, belum ada new low major trendnya, tapi kalau suruh masuk ya batasin risknya aja di 103, just in case di bawah sana mungkin kita bisa cut ya. Auto juga tadi sudah dibahas, Harum saya masih suka ya, technical juga masih sehat. Harusnya bisa lah ya naik ke atas ya. Harta, kita lihat Harta, wah pullback 480 sampai 500 mungkin lebih menarik ya. Apa nih MSI? Waduh, ini barang yang bahkan saya belum pernah tahu ya. Skip ya kalau untuk itu. Ahab. Nah ini nih, ada yang pernah nanya ya, 21% harusnya udah naik. Wah, tapi saya udah lama nggak pantau sih. Pullback 68 something mungkin jadi menarik ya. TSPC itu saham value ya teman-teman ya. Kalau tempo scan ya, tempo scan bisa sih di tradingin, tapi mungkin ya 1920 atau dekat-dekat resisten ya, mungkin kita bisa taking profit ya. 1855 lah ya minimal kalau kita mau trading cepet ya di sana. BTPS juga kemarin sempat ya kita bahas beberapa kali ya, 2070 kemarin entry price-nya kita di 2440 atau 2300 something, itu menjadi target kenaikan kita yang paling deket ya. Ini RMKE pullback-nya too fast, terus kita masih tunggu dulu deh kalau untuk RMKE sambil lihat saham yang lain ya. Akra juga masih downtrend overall ya. Elsa tadi kayaknya udah bahas, MPPA ini rada trauma juga ya. Sebenarnya saya lumayan suka ya MPPA, tapi kalau untuk technical yang begini ya terlalu cepat dropnya, terus juga ya walaupun volumenya turun ya, bisa aja buy risk and reward batasin di 70 harga ya. LPPF-nya juga sama nih, valuasi mungkin cukup murah, tapi masih tunggu dia strukturnya berubah dulu ya. BBKP Bang Bukopin sama penjelasannya kayak sebelum-sebelumnya minggu-minggu lalu ya. Saya masih mau ngeliat untuk tahun depannya seperti apa dia punya progres setelah bersihin dia punya ini ya, NPL ya. Dharma, nah kalau mau masuk mungkin Dharma by structure market 1585, risk kurang lebih 11% ya, 1420 ke bawah mungkin kita bisa batasin. Dharma bisa jadi masuk watch list teman-teman untuk masuk kalau di harga 1585. Tapi mungkin valuasinya mungkin nggak semurah yang sebelum-sebelumnya ya. Even ke SMSE mungkin teman-teman ya kita bisa lihat ya, masih naik ya walau valuasinya juga lumayan tinggi ya. Udah, kecuali besok kalau semuanya analis pada mulai upgrade dia punya target, mungkin lebih menarik sih gitu. Bird saya udah nggak ada sih Bird ya, udah taking profit juga. Targetnya sebenarnya 2440 untuk target taking profit saya paling dekat ya. Kalau semuanya lancar ke atas ya 2640 something, itu mungkin jadi target berikutnya. PNBN lumayan pelan ya teman-teman ya, tapi kalau mau masuk 1310 ini mungkin bisa dikonsider sih. Risiko batasi 1190, yes ini good technical juga, harusnya teman-teman bisa tunggakin wave naiknya. PNBN sih boleh dilihat ya. Oke.
Oke, BRPT tadi udah, MC udah aman, tadi udah bahas juga. IHSG Cambruk, no, IHSG lebih sebenarnya ranging dari awal tahun ya, cuman ranging lumayan gede sih. Power sudah bahas juga. TUWR, Tower ya. Sebenarnya saya lumayan suka kalau semuanya kayak untuk tower ya, harga-harga sekarang ya. Cuman agak pelan sih pergerakan tower ini ya. Kadang-kadang buat capek untuk nunggu ya. BDMN ya, BDMN juga masih saya tunggu di bawah sih kalau ini ya. Friend ya masih belum menarik sih untuk sekarang ya. Telkomnya yang Excel tadi mungkin lebih menarik sih. PNBS ya, ini juga belum kemana-mana ya. Agak boring juga pergerakannya ya. PNLF-nya mungkin lebih menarik ya. PNLF dan PNBN tadi ya, harganya belum kemana-mana sih, upside 22% ya. By technical memang kemarin harusnya waktunya rebound, seenggaknya 50% dari penurunannya dia di sini menjadi target kenaikannya dia sih kalau untuk PNBN ya. Sido belum menarik ya Sido ya teman-teman ya. Nah mungkin overall hampir semua terjawab ya teman-teman ya. Mungkin kalau saya suruh pilih sektor otomotif yang menurut saya masih belum naik ya, ini cars ya. Saya juga lumayan optimis dari dia punya ini sih. Masih tunggu ya kenaikannya. Seenggaknya ada 2 ruang gap nih, yang kalau ketutup sampai atas 120 lumayan juga ya upside-nya ya. Dari sekarang sih kalau kemarin di 90.89 masuk ya 19% lah untuk kenaikannya ini. Terus lainnya apa ya, kayak mungkin sektor-sektor transportasi ya, kita bisa lihat kayak HAIS itu juga udah lumayan naik ya. Terus kayak PSSI pas kalau lagi pullback, area sekarang mungkin bisa dikonsider untuk masuk ya. Terus juga mana lagi ya, WH tadi sudah sempat dibahas ya. CSS gimana, CSS dan ini juga mungkin tunggu dulu deh. Nah overall ya teman-teman, lumayan banyak ya yang kejawab semua teman-teman ya. Nah kita masih lihat ya, apakah besok itu market akan respon lebih bagus atau enggak ya. Since memang hari-hari Senin ini market lumayan lesu, lumayan sepi biasanya ya. Nah teman-teman juga bisa lihat kayak Bukalapak itu sebenarnya juga structure marketnya juga masih bagus ya teman-teman ya. Kalau kemarin ada juga yang berkaitan sama teknologi ya, cyber itu kemarin sempat berapa naik 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut ya. Nah hari ini lumayan tutup merah ya, mungkin itu juga boleh dilihat sih, just in case dia dapat pullback bagus atau dapat ranging yang bagus untuk masuk. Nah teman-teman bisa perhatiin ya. Kalau tadi ada juga yang dari WIRG ya, menurut saya juga masih menarik ya. Tadi harta ya, terus mungkin dari RAM itu juga saya masih lihat bagus ya. IPCC mungkin besok deh waktu sama Billy dan Jogi ya. Nah anyway, ESA juga menurut saya masih bagus juga ya. Kalau diterima ideas tadi sempat bilang ya, dengan adanya yang Rusia punya sentimen tadi ya, mungkin akan kayak krisis pangan yang kita khawatirin itu akan membuat ESA punya ini ya, harga bisa pick up juga. Oke, anyway, thank you buat teman-teman yang udah stay sampai jam segini ya, hampir 1 jam juga ya. Kita ketemu lagi next week ya. Besok juga ada sesinya Billy sama Jogi ya. Mungkin mereka akan bahas lebih banyak soal some fundamental, soal makro, dan dia punya beberapa emiten. Nah, mungkin teman-teman bisa tanya sesuatu yang nggak tercover hari ini di sini. Oke, kalau gitu thank you buat semuanya. Kita ketemu lagi next week.